hari ini kita membuat jamu untuk mengatasi gangguan keputihan. Buat kita para wanita tentunya sangat terganggu sekali ya dengan keputihan ini. Halo, buat kalian semua yang kemarin sudah request untuk dibikinkan jamu untuk mengatasi keputihan, dan ini sudah aku bikinkan ya jamunya untuk mengatasi gangguan keputihan ya. Nah, ini bahannya mudah banget dan caranya gampang banget. Rasanya juga enak. Jadi ini bisa dikonsumsi dalam kondisi dingin, bisa dimasukkan kulkas ataupun kondisi biasa ya. Karena ini bekasnya aku masukkan kulkas, jadi seperti ada kayak berembun gitu ya. Rasanya jadi lebih segar dan lebih enak. Nah, cara konsumsinya untuk jamu keputihan ini bisa dikonsumsi setelah menstruasi ya, atau hari kelima menstruasi. Nah, nanti menstruasinya juga dijamin bersih. Ini juga bisa untuk merapatkan apalagi kalau enggak bagian itu ya. Jadi juga bisa membuat harum, dan yang pasti lendir-lendir ataupun keputihan juga ikut hilang. Oke, kita langsung aja nonton videonya ya, bagaimana cara membuat ramuan untuk mengatasi keputihan. Kita tonton aja langsung ya. Terima kasih. Nah, sekarang kita siapkan dulu untuk bahan-bahannya untuk membuat ramuan untuk mengatasi gangguan keputihan ya. Nah, ini bahan yang diperlukan. Aku gunakan 60 gram kunyit. Pilih yang segar ya. Jadi tidak perlu dikupas, cukup dicuci bersih aja seperti biasanya ya. Kemudian 100 gram temu kunci. Seperti ini tepung kunci yang biasa kita bikin di sayur bening ya. Kalau kita memasak sayur bening biasanya kita menggunakan ini temu kunci. Nah, ini cukup dicuci bersih juga. Dan kemudian ada 100 gram kunyit putih. Nah, kunyit putih ini banyak juga dijual di pasaran ya. Ini kunyit putih seperti ini bentuknya, dalamnya agak sedikit kuning warnanya ya untuk kunyit putih. Kuning-kuning putih jadi kayak pucat gitu, tapi batangnya tidak keras dan seperti kunyit biasa ya. Nah, kemudian 25 gram kulit delima. Ini banyak juga dijual di toko rempah ya, di pasar, toko bahan herbal juga banyak, ada di toko jamu juga biasanya jual. Nah, seperti ini kulit delima yang kering ya, yang sudah dikeringkan. Nah, ini kalau bingung ukurannya seberapa ya, itu kurang lebih 1 buah delima ya ini. Jadi kita ambil dari 1 buah delima untuk kulitnya. Nah, kurang lebih segini. Ini sudah kering ya. Nah, kemudian kurang lebih 12 lembar daun sirih ya. Ini ukuran sedang untuk lebarnya daun sirihnya. Daun sirih yang ukuran lebar agak besar itu ya. Tapi tidak terlalu lebar-lebar banget sih. Kurang lebih kita gunakan 12 aja. Kemudian 2 batang kayu manis, ukurannya kurang lebih 2 jari ya ini ukurannya, atau kalau ditimbang kurang lebih 10 graman ini untuk kayu manisnya. Nah, sekarang kita iris tipis semua bahan seperti kunyit, temu kunci dan juga kunyit putih. Kita iris tipis seperti biasanya ya, karena kita tidak akan memarut ataupun menghaluskan. Cukup diiris tipis aja. Jadi kalau punya yang kebingan yang kering, kan ada tuh yang sudah diiris tipis kemudian dikeringkan, itu boleh pakai seperti itu. Nah, kita iris tipis semua. Usahakan setipis mungkin ya. Jadi supaya sari-sarinya itu cepat terserap semua. Ini temu kuncinya juga diiris tipis. Nah, selesai. Kemudian kita masukkan semua bahan yang sudah diiris tipis tadi ke dalam panci. Seperti biasa ya, kita gunakan panci yang terbuat dari tanah liat. Kemudian kita rajang juga ya, kita rajang kasar ya untuk daun sirihnya, kita potong-potong. Jadi kita tidak biarkan utuh, tapi kalau mau dibiarkan utuh pun juga tidak apa-apa. Nah, kita masukkan jadi satu ke dalam panci. Kemudian masukkan kayu manis dan juga kulit delima, jadi satu ya semua. Kemudian tambahkan 150 gram gula merah
sebagai pemanisnya. Kita gunakan gula merah atau boleh gula batu ya, kalau tidak punya gula merah. Kemudian tambahkan 2 sendok makan asam jawa. Nah, kurang lebih segini ya, kita tambahkan asam jawanya, kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian tambahkan 3/4 sendok teh garam. Kita beri garam sedikit ya, kurang lebih 3/4 sendok teh. Dan kita tambahkan 2 liter air putih. Nah, selesai. Kita rebus semua bahan sampai airnya mendidih. Jadi kita merebusnya menjadi satu semua ya. Seperti biasanya saat merebus kita gunakan api kecil cenderung sedang ya, jangan terlalu besar. Kecil cenderung sedang aja. Nah, kita tutup dulu biar meresap sempurna. Dan ini sudah mendidih, kita aduk sebentar ya. Ini sudah mendidih, tapi kita akan terus untuk merebusnya nanti. Kita aduk dulu aja. Diaduk sebentar. Ini kan masih belum terserap semua sari-sarinya. Tetap gunakan api kecil cenderung sedang. Nah, kita rebus kembali sampai airnya menyusut, kurang lebih 1/4 total airnya ya. Jadi kita susutkan sampai 1/4 ya. Bukan sampai 1/4, kita susutkan 1/4 total air ya. Jadi misalkan airnya tadi 2000 ml, kita jadikan 1500 ml. Nah, seperti itu. Kata-katanya gimana ya? Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita buka lagi dan ini sudah menyusut banyak ya. Ini kurang lebih sudah menjadi 1500 ml. Jadi separuh lebih ya, separuh setengahnya. Jadi yang kita susutkan itu 1/4 saja. Nah, ini selesai, matikan api dan tunggu dingin untuk dikonsumsi ya. Kita tunggu dingin dulu supaya lebih enak kita mengkonsumsinya. Matikan apinya. Kita bisa pindahkan dari kompor ya supaya tidak panas dan cepat dingin. Dan ini sudah dingin. Jamu untuk keputihan siap untuk dikonsumsi. Jadi kita ambil airnya saja atau sarinya saja. Kita buang untuk ampasnya. Kita saring seperti ini. Bisa kita masukkan ke dalam botol atau langsung kita minum ke dalam kita masukkan ke dalam gelas, langsung kita konsumsi. Ini enak banget jamunya, tapi khasiatnya tokcer banget. Nah, ini cocok banget untuk keputihan, dijamin cepat sekali. Untuk satu ramuan ini sudah cukup ya untuk mengatasi gangguan keputihan kita. Nah, sekali minum untuk jamu ini bisa diminum, satu gelas ini kurang lebih 200 ml ya untuk sekali minum. Nah, kurang lebih segini. Dan ini sangat bagus banget kalau diminum setelah menstruasi, jadi supaya tidak sampai keputihan yang banyak ya. Dan boleh diminum sehari 2 kali. Untuk mengobati keputihan boleh 2 kali atau 3 kali kalau parah ya keputihannya. Nah, ini juga cocok untuk bau tak sedap. Selain untuk keputihan, juga untuk menghilangkan bau tak sedap, gatal-gatal pada organ intim, dan juga bisa untuk mengesatkan organ intim ya, jadi lebih kesat dan kencang. Yang pasti ya dambaan semua wanita ya. Nah, cukup mudah bukan membuat jamu untuk mengatasi keputihan? Silahkan dicoba, semoga cocok dengan ramuannya. Terima kasih sudah menonton video warisan leluhur, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.